العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا مثل ما نوى جميع مشايخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kitab Hidayatus Salikin halaman 18 ke-12 sifat 20 yaitu basar, artinya melihat. Melihat di sini itu dita'alluqi ta'alluq inkisyaf. Ta'alluq inkisyaf itu terhubung dengan Allah. Jadi basar kita itu terhubung dengan basar Allah, bukan berarti terpisah atau bercerai. Contohnya sudah kita jelaskan minggu yang telah lalu. Kemudian mengenai inkisyaf itu terbuka, kasyaf. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma yasha'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka yang dikehendaki Allah, ma yasha'un, apa yang dikehendakinya, yurzaqun, Allah kabulkan. Di sini kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita percaya bahwasannya wali-wali Allah itu diberi Allah karamah. Arti karamah dimuliakan oleh Allah. Itu artinya hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah itu terserah Allah lah. Lalu inkisyaf ini basar, sifat melihat. Inkisyaf, kasyaf jar kita. Mukasyafah, dilihatkan oleh Allah. Jadi kasyaf itu ada dua lah. Kasyaf itu ada dua. Ada kasyaf hissi, ada kasyaf maknawi. Di dalam Ibnu Asakir itu ada menceritakan tentang karomah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Sayyiduna Umar sudah dilantik menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar waktu itu ketika sedang berkhutbah di atas mimbar dan mengutus tentara-tentara muslimin itu perang di Syam. Kala itu Syam masih termasuk wilayah mau ditaklukkan oleh Islam. Syam, Syria. Ketika di gerbang pintu benteng musuh, itu benteng Nahawan namanya. Ada Nihawan. Pasukan muslimin itu terjebak dan terkurung di lembah. Lalu Sayyidina Umar ketika khutbah itu inkisyaf mukasyafah, dibukakan oleh Allah. Nah ini basar. Basar ini ta'alluq terhubung. Seperti qudrah iradah itu ta'thir, memberi bekas lah. Nah ta'alluq ini istilah polpen, dita'alluki si tangan. Apapun, nah ini ta'alluq ngarannya. Nah, fa'alul lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Lalu basar tadi Sayyidina Umar melihat pasukan muslimin terjebak, dilihat kemungkinan kalah. Sehingga di dalam khutbah Sayyidina Umar spontan berteriak berkata,
Izhabu ilal jabal, izhabu ilal jabal, izhabu ilal jabal. Jadi isi khutbah dengan teriakan Sayyidina Umar itu nggak nyambung. Sahabat ada yang bertanya, kok Umar khutbahnya kayak gitu nggak nyambung. Di situ ada Sayyidina Ali hadir di Masjid Ar-Raudhah. Umar yang lagi sedang khutbah di mimbar. Kata Sayyidina Ali kasyaf juga. Terus kata Sayyidina Ali, udah nanti ketemu aja hikmah dari ucapan Sayyidina Umar. Gitu aja Sayyidina Ali bilangnya. Subhanallah, apa yang disampaikan Umar di waktu di atas mimbar. Lalu pasukan muslimin mengirim surat ke Madinah. Isi suratnya menyampaikan, pada hari Jumat kami pasukan muslimin yang berada di negeri Syam, Syria. Syria itu masuk wilayah Persia. Kami pasukan muslimin diberi Allah kemenangan. Surat sampai dari Syam ke Madinah. Lalu muslimin di Madinah baru mereka paham apa yang disampaikan Sayyidina Umar di atas mimbar. Lalu pasukan muslimin itu menyampaikan, kami menang biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kami bisa merebut Syam di gerbang Nahawan atau Nihawan dengan izin Allah dan berkat arahan petunjuk dari Sayyidina Umar. Jadi suara Sayyidina Umar waktu di atas mimbar, izhabu ilal jabal, tentara muslimin, pergi kalian semua naik ke atas gunung. Dengan itulah kami mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu karomah namanya. Jadi ada golongan muslimin, ada golongan yang mereka itu gak percaya karomah, dan mereka itu mengatakan dengan nama salafi. Sedangkan Sayyidina Umar itu adalah murid Rasulullah, yaitu sahabat, bahkan al-khalifatus tsaniyah, khalifah yang kedua. Itulah ala inna awliya Allah, ciri-ciri wali-wali Allah. La khaufun alaihim, pertama Allah sebutkan ciri mereka-mereka wali-wali Allah. La khaufun, tidak ada takut, alaihim, atas mereka. Sama sekali tidak ada yang mereka takuti. Yang mereka takuti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ciri yang kedua, Allah sebutkan ciri wali-wali Allah, walahum, dan tidak ada sedikit pun di hati mereka wali-wali aku, kata Allah, yahzanun, sedih, yahzanun, hazin, duka cita, lahumul busyra, mereka selalu gembira hatinya, fil hayatid dunya, hidup di dunia mereka selalu gembira, wa fil akhirah, sampai ke akhirat mereka pun hatinya tambah gembira. Yang jelas mereka itu alladzina amanu, mereka itu beriman, imannya tinggi, wa kanu yattaqun, dan takwa kepada Allah. Takwa, apa yang diperintahkan Allah mereka kerjakan, apa yang dilarang Allah udah mereka tinggalkan. Cukup. Yang mereka takuti hanya Allah. Nah, itu dalil adanya wali-wali Allah. Hati-hati kaum muslimin, muslimat, hati-hati dengan ajaran-ajaran anti karomah, anti wali-wali Allah. Sedangkan dalilnya jelas di Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 62 itu menceritakan tentang adanya wali-wali Allah.
Nah, itu kasyaf hissi namanya. Kasyaf hissi itu hadiah dari Allah. Makanya Sayyidina Umar ketika ditanya itu spontanitas. Waktu naik khutbah, naik mimbar berkhutbah, spontan. Langsung berteriak, izhabu ilal jabal, izhabu ilal jabal. Itu karomat ngarannya. Banyak lain-lainnya. Karena ini masih ada hubungan ta'alluq inkishaf basar tadi. Jadi ta'alluq inkishaf itu ilmu inkishaf. Sam'un inkishaf. Makanya kalaunya dita'alluqi Allah inkishaf, Allah buka pendengarannya. Mereka mendengar walaupun khawariqul adah, di luar dari kebiasaan manusia normal. Dia mendengar apa yang dibicarakan tadi malam, padahal zaman sekarang udah ada contohnya, telepon jarak jauh. Kalau wali-wali dulu nggak ada jarak. Makanya kalaunya karomah ini khawariqul adah, disebut khawariqul adah karena di luar dari kebiasaan orang normal gitu aja. Ilmu kalau Allah inkishaf, Allah bukakan ilmu Allah seperti lautan yang luas, itu hanya perumpamaan. Lah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita diajarkan guru kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, istilah jarum. Jarum. Ini jarum enggak ada persediaan. Lalu jarum kita culup. Kemudian kita tarik kembali. Ini guru saya yang mengajarkan. Termasuk guru, bahkan paman sendiri. Sepupu sekali abah. Paman Jali di Gadung. Nah, ujar Paman Jali, nah saya iri. Ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Paman Jali dari Kai Abdul Muttalib, Kai Alip Allah yarham bin Wang. Ini jarum, kemudian ditarik, ada nggak airnya? Nah, kira-kira Pak Yono ada nggak airnya? Kalaunya jarum, jadi lautan itu lautan ilmu Allah. Lalu si jarum kita culup ke air laut tadi. Kemudian kita tarik kembali, ada nggak airnya? Nggak ada. Kalau jarum itu pasti kering, pasti kering. Walaupun ada itu sangat sedikit. Inilah ayat Quran, wa ma utitum minal ilmi, dan tidak aku berikan ilmu kepada kalian wahai manusia, jin, malaikat, semuanya, illa kecuali qalila, sangat sedikit sekali. Jadi ilmu kita gak ada apa-apanya. Percuma sombong dengan ilmu. Apa yang disombongkan? Malu kepada Allah. Allah basar, Allah maha melihat. Apa yang di hati, la yakhfa alaihi, tidak ada samar bagi Allah. Tetap bagi Allah suara geretek hati, saya lapar. Nggak ada bedanya suara hati dengan di mulut saya lapar. Bagi Allah sama. Inilah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau yang engkau sembunyikan, engkau bungkus serapi-rapinya di dalam hatimu, bagi Allah enggak ada bedanya. Tetap Allah yuhasibukum bihillah, akan aku hisab kata Allah. Tapi alhamdulillah berkat sahabat, berkat kita umat Nabi Muhammad, hal tersebut dibatalkan oleh Allah. Tidak jadi Allah hisab apa yang ada di dalam hati-hati kita beriman. Dulunya ingin dihisab Allah.
au tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kembali kasyaf. Nah, ini ilmu, sedikit lagi lah ilmu. Itu kalau kita ingin mengetahui ilmu kita itu cuma sedikit. Jadi jangan sombong dengan Allah, apalagi ingin menyamai Allah. Allah membuat matahari, lalu ada makhluk ingin menyerupai Allah membuat matahari. Oh, beda. Sombong sifat Allah. Mudah bagi Allah. Orang-orang yang sombong, Raja Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, ini fungsinya kita sifat 20. Jadi kita mengenal yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi siapa? Bagi Allah. Artinya itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Ini mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah. Hidayahnya ilmu malam ini, taufik seterusnya kita bisa memakai, mengamalkan sifat yang wajib itu kepunyaan Allah. Jangan sampai itu kita mengakui kepunyaan kita. Basar melihat dita'alluki dengan basarnya Allah. Telinga mendengar dita'alluki sama pendengarannya Allah. Mulut berkata-kata ditolongi Allah. Gerak diam. Inilah mutu qabla anta mutu. Matikan diri kita dulu. Qabla anta mutu, sebelum kita betul-betul mati yang sesungguhnya. Kalau udah roh ditarik Allah, inna lillahi, milik Allah semuanya. Wa inna ilaihi, karena kepunyaan Allah, kepadanya lah raji'un, kembali. Kudrah, ada enggak kudrah? Enggak ada. Nih tangan cuma diginikan. Dulunya kalau salah sedikit pau sama anak, sama cucu. Kalau udah innalillah, apa kabar? Iradah ada enggak? Kehendak, keinginan? Enggak ada lagi. Nah, disinilah kita sama-sama mutu, matikan diri kalian qabla anta mutu, sebelum betul-betul yang namanya mati yang sebetul-betulnya. Jadi kembalikan, ini punya Allah, kita nggak ada punya. Makanya sifat 20 yang wajib itu bagi Allah. Wajib bagi Allah bersifat basar, wajib bagi Allah bersifat sam'un, wajib bagi Allah bersifat qudrah, wajib bagi Allah iradah, wajib bagi Allah bersifat hayah, wajib bagi Allah bersifat kalam. Kita lawan dari yang wajib, lawan dari yang wajib. Yang mustahil itu kita. Mustahil Allah tuli, yang mendengar itu Allah. Terus yang mustahil tuli siapa? Kita. Berkata-kata, yang berkata-kata itu bukan kita, justru kita itu adalah bisu. Yang melihat itu adalah basar punya Allah. Mustahil, yang mustahil itu kita itu adalah buta. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dijawab Allah semuanya. Sekarang kata Allah, amman yujibul muttarra. Siapa kata Allah, yujibu, yang menjawab semuanya. Al muttarra, yang kesusahan kita, kegelisahan kita, dijawab Allah semuanya.
idza da'ahu, apabila engkau berdoa kepadanya. Sebelum engkau berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti niscaya aku kabulkan. Sebelum meminta kepada Allah, kabul. Sebelum meminta, kabul. Disinilah ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah buka apa yang tidak baik bagi kita. Mata melihat buta baik enggak? Enggak. Mata buta enggak baik. Telinga tuli enggak baik. Mulut bisu enggak baik. Wa yakshifus, Allah buka. Yang enggak baik tadi, yang jahat tadi Allah buka. Wa yakshifus aw yaj'alukum khulafa'al ard. Dipilih Allah manusia. Alhamdulillah kita ini insan manusia dijadikan Allah, dan dipilih Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu insan manusia. Bukan malaikat, bukan iblis, bukan jin, tapi manusia. Dijadikan Allah khalifah di muka bumi. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain aku, kata Allah. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain aku, kata Allah. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain Allah. Qalilam ma tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Betul apa yang disampaikan Allah. Sangat sedikit mereka ingat semua nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada manusia, yaitu insan. Insan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allahu akbar. Allahu akbar. Insan fi ahsani taqwim, paling bagus penciptaan. Kepala mim, punya pundak seperti huruf ha, ha, mu, mim, ha, ha. Perut mim. Coba kalau bukan mim, perut huruf apa misalnya? Huruf ya. Lucu jadinya. Ya. Ini mim. Kaki, ya Allah. Fi ahsani taqwim. Kaki di depan. Allahu akbar. Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba kambing, lihat kambing, huruf apa kambing? Dikatakan mim, ada tanduk. Manusia, Allah akbar. Mim ha mim dal. Qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit memperhatikan, ingat kejadian-kejadian seperti itu. Disinilah lahumul busyra, inilah ilmu para wali-wali Allah. Gak ada terlintas di pikiran mereka yang membuat hati mereka itu sedih, gak ada. Karena yang diingatkan nikmat, napas. Ini Allah bismillah, bikana makan wabiyakunu mayakun. Allah tolongi semuanya. Baknya lil isti'anah, pertolongan Allah. Tangan bergerak digerakkan Allah. La gak punya. Gak ada. Haula daya. Wala gak ada. La gak ada. Kuwata kekuatan. Illa
pertolongan Allah. Makanya umur semakin bertambah, usia, umur besok bertambah lagi, besoknya bertambah lagi. Semakin bertambah umur, semakin mendekati liang kubur. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun latarawunnal jahim. Jangan sampai menyesal di hari kemudian. Mumpung masih hidup, mumpung diberi Allah hinak napas turun naik, mumpung diberi Allah geretek hati ingin berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Mumpung masih sehat, mumpung gak sakit, mumpung umur masih ada, gunakan sebaik-baiknya. Waktunya cuma di dunia. Man kana fi hadhihi a'ma, di dunia sudah melupakan Allah, terhijab dengan urusan dunia, wa huwa fil akhirati a'ma. Di akhirat Anda juga akan buta, tidak bisa melihat Allah. Karena di dunia Anda sudah buta mata, buta hati, tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah jelas nampak di hati orang yang beriman. Kalau di dunia 24 jam, cuma 1 menit dia ingat Allah, sisanya lupa. Walau masuk surga, cuma 1 menit dapat izin melihat Allah. Bayangkan makanan bidadari, semua kelezatan yang ada di surga, itu yang menciptakan lezat Allah. Apalagi Allah zat wajibil wujud, luar biasa nikmatnya. Oleh karena itu mereka para wali-wali Allah yang mereka inginkan, yang mereka bersungguh-sungguh adalah jalan ma'rifatu hadhihi, jalan ma'rifat seperti inilah, agar mereka fil hayati dunya wa fil akhirah, gembiranya di akhirat luar biasa. Jadi untung. Jadi ada salik, ada majzub. Jadi ada dua, salik wa majzub. Salik, nah ini kita diberi Allah akal. Salik, kita berusaha ikhtiar. Jalannya belajar. Ilmunya seperti apa? Ya inilah ibtidaiyah namanya, ilmu ibtidaiyah. Gak apa-apa kita pelajaran ibtidaiyah, yang penting ini pelajaran wajib bagi kita, dan ini ilmu fardu ain. Makanya jangan sampai ada niat putus menuntut ilmu agama, rugi, sayang. Tlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai buayan, dari buayan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang-orang tua dulu menyanyikan anak itu lagunya seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nenek Jawiyah semua cucunya digitukan lagunya. Awwaluddin ma'rifatullah. Inilah awwaluddin,
awal agama Islam, awal pendidikan yang ditanamkan untuk anak-anak kita, ma'rifatullah, supaya kenal dengan Allah dari kecil. Ini enggak lagunya, lagu Jablay. Udah dikenalkan sama anak yang baru lahir apa itu Jablay. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dari kecil diajarkan berdusta. Yuk anjing, ada anjing. Jadi ikuti orang-orang dulu aja udah. Jangan ikuti orang-orang yang enggak bertanggung jawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagu seperti itu, ayunan nadanya itu asli Al-Banjari. Ilahi tawassala bijahi Muhammadin bi ghurratihi البيضاء بنور جبينه ولا تعبأن بالملحدين فإنما علامات حب الله. Masih bayi sudah diajarkan, ditanamkan seperti itu. Alamatu hubbillah, alamat tanda hubbillah, dicintai Allah. Hubbu habibi, cinta apa yang dicintai Allah. Ala inna awliya Allah, cinta kepada wali-wali Allah, apalagi Rasulullah. Ini cinta sama Rasulullah, wali-wali Allah dia nggak percaya. Lalu mereka tafsirkan awliya di situ bukan wali-wali Allah. Terus kalau bukan itu wali-wali Allah, lahumul busyra itu siapa? Alladzina amanu itu siapa? Malaikat. Wa kanu yattaqun. Jadi beda. Didikan orang dulu memang dari kecilnya sudah disiapkan orang-orang dulu. Jadi mereka ketika sudah besar nggak berani sama wali-wali Allah, nggak berani. Kenapa? Kalau waliullah bilang A, sam'an wa ta'atan, udah sami'na wa ata'na. Lihat orang-orang dulu begitu, nggak ada protes. Maaf guru, begini enggak. Karena apa? Kan dari kecil sudah dapat doa. Alamatu hubbillah, hubbu habibihi, alamat dicinta Allah, cintai
kekasihnya. Udah nggak berani sama wali Allah. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang sekarang. Apa kata wali Allah? Menurut akalnya nggak sependapat, salah. Wali Allah juga manusia. Oh. Nah itulah akhir zaman. Makanya akhir zaman, hadzal zaman, zamanus sukut. Udah kita nggak banyak omong. Karena kalau kita omong, klarifikasi, disalahkan orang, kesian. Zamanus sukut. Waluzumul buyut. Kalau dulu betul orang-orang dulu, waluzumul buyut, mereka nggak bergaul, cuma di rumah aja, nggak kemana-mana. Waluzumul buyut, di rumah aja. Kalau zaman sekarang, walaupun di rumah, ternyata masih tetap bergaul. Bergaulnya di mana? Ternyata di grup lebih dahsyat pergaulannya. Allahu Akbar. Akhir zaman terasa. Waluzumul buyut beda. Waluzumul buyut orang dulu, waluzumul buyut sekarang, kalau paketnya habis ngamuk dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut. Lalu mujahadah akhir zaman, waluzumul buyut, tutup berita-berita yang enggak penting, tutup. Dulunya waluzumul buyut, televisi. Udah siaran khusus gibah itu ditayangkan, Allahu Akbar. Itu penghujung akhir zaman. Ini akhir zaman walaupun waluzumul buyut, bergaulnya lebih dahsyat dari keluar rumah. Warridha bil qut, udah syukuri aja. Ilmu yang ada walaupun sedikit udah kita amalkan. Ada dalail, sudah ada sanad ijazahnya. Cetakan Al-Zahra, baca. Hari ini hari apa? Oh malam ini malam Senin. Udah saya start malam Senin awal. Biar nanti besok malam Selasa saya baca aja hizib Senin awal dan hizib Senin akhir. 1 minggu hatam. Dibaca juga istighfar Hasanul Basri. Hari ini hari apa? Hari Senin. Atau malam Senin membacanya. Maghribnya ke sekumpul. Pulang dari sekumpul jam 9 mau makan silahkan makan dulu. Istighfar Hasan Basri malam apa? Malam Senin. Lalu istighfar hari apa? Dibaca istighfar hizib Senin. 1 minggu hatam. Sanadnya ada an. Muttasil. Ini mudah-mudahan diberi Allah taufik hidayah, kita kawa menjaga fitnah-fitnah akhir zaman. Kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Basar inkishaf. Nah kemudian sifat yang ke-13, kalam, artinya berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini mazhar namanya, kenyataan. Kita ini mazhar bagi Allah. Ini biar kita fokus supaya kita isi umur kita dengan urusan-urusan ingat kepada Allah. Kita ini adalah mazhar bagi Allah. Mazhar, ma kayak ta. Ada titik. Nah, jadi kita ini malam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Siapa yang tidak bertajwid baca Quran maka berdosa. Jadi ini adalah sarana, tadi sarana untuk membaca Quran agar bertajwid. Lah,
Lo seperti itu. Mazhar, ha besar, ro-nya tebal. Tabkhim. Karena sebelum ro itu berbaris fathah. Sebelum ro berbaris kasrah dibaca tarqiq tipis. Hir. Mazhar. Apa itu mazhar? Kenyataan. Kita diri kita. Dan yang diri yang lain-lainnya, bukan kita aja. Lah. Dan yang lain-lainnya, semuanya ini adalah mazhar. Kalau Latinnya M A Z H mal. Hanya spasi atau koma di atas mau. M A Z H koma di atas H A R. Mazhar. Kenyataan Allah. Kenyataan Allah, mazhar namanya. Apa yang disebut kenyataan Allah? Nyata Allah pada diri ciptaannya. Bukan nyata Allah kita, iya Allah, bukan. Itu namanya Fir'aun. Fir'aun dia ke diri dia. Bahasa Banjarnya tak andak. Ini nang sasat. Ini kada kita. 99 Asmaul Husna, 1 Zatul Buhti. Siapa? Unda. Tak andak ngarannya, itu nang sasat. Ini kita. Mazhar, kenyataan bagi Allah, nyata Allah. Kalam Allah. Wa kallamallah Musa taklima. Dalil Allah berkalam dengan Nabi Musa. Dan Allah ciptakan makhluknya tadi kalam. Dan kalam ini ta'alluq dilalah. Dilalah namanya. Masih ada ta'alluqnya, ta'alluq dihubungi Allah. Nah, itu wajib bagi Allah, bersifat kalam. Mustahil. Siapa yang mustahil? Kita. La. Jadi bagus di rumah, ya kah? Sering-sering, ya kah? Ditulis la, atau bikin gantungan la. Di depan mau masuk pintu ke WC misalnya, la. Di depan kamar, la. Biar ingat kita nggak punya apa-apa. La, nggak ada. La, nggak ada. Coba la ilaha illallah lebih dulu apa? La, nggak ada. Illa manfi. Allah musbat. Sudah la. La ilaha illallah, la. La haula, la. Illa billah. Wa kallamallah Musa taklima. Mustahil Allah bisu bukmun abakam. Cara pakainya. Cara pakai sifat kalam. Maka hendaklah setiap bagi mukmin, orang yang beriman, mu'taqid, yang i'tikadnya sudah gak ada ragu-ragunya lagi. Setelah tahu bahwa Allah wajib bersifat kalam, mustahil bisu, dalilnya wa kallamallah Musa taklima, maka sepatutnya hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah.
Jadi melanjutkan kisah di pengajian waktu belajar sifat 20 dengan almarhum Abah Guru Sekumpul. Beliau bercerita tentang orang dalam pagar, desa dalam pagar orang dulu. Jadi orang-orang dalam pagar, kata beliau, perempuan-perempuannya ahli nahu. Allahu Akbar. Ahli nahu. Bismillahirrahmanirrahim. B itu huruf jar. Huruf jar ada berapa? Wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Huruf jar wahia, min, wa ila, wa an, ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, ba. Bismillah, ba harfu jarrin, huruf jar. Ismi, isim. Alamat isimnya idhofat. Idhofatnya kemana? Mudhafun ilaihnya apa? Allah. Allahi, Allahu, Allah. Allahi. Kenapa Allahi? Karena mudhafun ilaih. Bismillahirrahmanu. Yang betul yang mana? Yang betul yaitu menurut lafaz di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmani. Kenapa jadi Ar-Rahmani? Ar-Rahmani itu adalah na'at. Na'atnya kemana? Na'at ini mengikuti man'ut. Man'ut yang dinaati kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Na'at itu adalah sifat. Lalu kenapa Ar-Rahmani itu adalah sifat nang diikuti oleh si man'ut, yaitu Allah yang, makanya artinya yang, Allah yang maha pengasih. Itulah na'at. Terus bismillahirrahmanirrahim, himnya barisnya apa? Mi, mu, ma. Yang betul adalah menurut apa yang ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang betul. Terus yang betul selain dari Quran bisa enggak? Bisa. Karena alinahu. Bisa enggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Bisa. Terus katanya masih na'at. Na'at kepada Ar-Rahmanir-Rahimi. Kalau Ar-Rahima pakai takdir. Bismillahirrahmani, takdirnya apa? A'ni yang saya maksud itu adalah Ar-Rahima. Nah, jadi perempuan-perempuan orang dalam pagar itu ahli nahu semua. Apalagi laki-lakinya. Ini dalam pagar. Lalu orang dalam pagar dulu, kata almarhum Guru Sekumpul, dia itu sudah mempersiapkan umur. Mereka berusaha supaya umur ini jangan sampai sia-sia. Dari sejak dini mereka sudah memperhitungkan. Karena inilah didikan Syekh Muhammad Arsyad turun-temurun. Itulah ciri khas orang dalam pagar. Orang dalam pagar dulu, kata Guru Sekumpul. Lalu mereka mencari rezeki. Makanya kebanyakan orang Martapura usahanya apa? Dulu banyak pengusaha-pengusaha intan berlian. Karena apa? Intan ketika mereka punya, ada uang mereka beli, mereka simpan. Untuk persiapan apa? Mereka ada perhitungannya. Ketika sudah mencapai sebagian untuk mencari uang, sebagian menuntut ilmu, karena guru-gurunya sudah terkumpul di dalam pagar. Itu hikmahnya dinamai dalam pagar. Orang yang ahli hikmah ada, ahli nahu ada, ahli sorob ada, ahli tafsir ada, ahli mantik ada, ahli tauhid ada, ahli ma'rifat, semuanya kumpul di sana.
di dalam pagar. Jadi nggak kemana-mana, tinggal lagi mencari nafkah rezeki. Ketika sudah usia mendekati 40, mereka sudah menyimpan harta untuk di hari tua. Yang mereka kuati adalah ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat inilah bekal agar di akhirat mendapatkan kenikmatan yang tidak ada yang menyaingi kecuali ilmu ma'rifat. Nikmatnya di mana? Karena man kana fi hadhihi a'ma, di dunia sini kita rugi. Kalau kita di dunia kita lupa dengan Allah, di akhirat kita terhijab dengan Allah, rugi. Jadi mereka pun menutup-nutupi. Takut amalnya, ibadah mereka itu riya. Kadang ada bangga dengan amal, dengan ilmu. Mereka paling takut. Takut riya, takut ujub, ada bangga. Takut sum'ah, ingin didengar sama orang. Akhirnya pahalanya nggak didapat. Karena balasan di dunia sudah dibalas Allah. Di akhirat mereka itu yang mereka pikirkan. Itu orang pagar zaman dulu, nggak tahu sekarang. Nah, di samping itu mereka belajar tauhid kepada guru. Guru ini bukan orang, karena masih satu keluarga. Mereka belajar di malam hari. Istri di rumah tidur, anak tidur. Di saat istri dan anak tidur, disitulah mereka keluar menuntut ilmu kepada guru. Selesai belajar ilmu, tauhid, fikih itu dari awal. Tauhid, tasawuf kepada guru. Sebelum istri bangun, sebelum anak bangun, dia sudah pulang. Dia sudah pulang. Begitulah amalan-amalan orang-orang dulu. Gak pengen diketahui orang banyak. Nah, istri bangun, istri yang satu bantal, dia gak tahu kalau suaminya sedang menuntut ilmu akhirat. Anak bangun, dia nggak tahu kalau ayahnya ini sedang, ternyata ayah saya belajar ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Begitu pula menghafal Al-Quran. Sampai-sampai yang satu bantal nggak tahu bahwa suaminya itu adalah ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli fikih, ahli Al-Quran. Belajar kepada guru. Kemudian sifat manusiawi kadang ada jenuh, wajar karena manusiawi. Kemudian disitulah di dalam pagar, ketika ada ingin mencari suasana, lalu mereka gurunya mengumpulkanlah para murid-muridnya. Ayo kita kumpul. Kapan guru? Malam anu, jam sekian. Di mana guru? Di rumah. Ternyata kumpul-kumpul ngapain? Omong. Enggak. Langsung matikan lampu. Enggak lampu seperti ini. Dulu teplok atau lampu strongking. Dimatikan. Setelah dimatikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dua orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua orang di seberangnya dengan nasyid ilahi tawassalna
Muhammadin la ilaha illallah. Lalu munsyid yang dua orang bi gharratihil bayda binuri jabinihi. Itu lagu sekumpul. Kalau dalam pagar lagunya la ilaha illallah la ilaha illallah. Baru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau kampung Melayu lagunya hadhil anwaru lailan qad badat lan qad badat wajala al-dhikru fi ahsanizai ahsanizai. Amalan kalam perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir ada lisan, yang satunya zikir qalbun, hati, atau zikir zahir seperti zikir nasyid atau zikir tariqah samaniyah. La ilaha illallah 166, Allah 66, Hu 77. Itu paling sedikit dibaca habis sholat subuh. Merasa kurang, dalilnya zikrullah katsira, berzikir kepada Allah katsira, banyak-banyak. Berapa? Enggak ada bilangannya. Dalam tarekat samaniyah itulah paling sedikit. Biar termasuk zikrullah katsiran, biar ada katsiran banyak, lebih dari la ilaha illallah 196, Allah 66, Hu 77, lebih dari itu katsiran banyak menurut tarekat samaniyah, menurut guru Datuk Kalampayan. Makanya biar katsiran termasuk banyak, termasuk mengamalkan ayat Quran, zikrullah katsiran dibaca pagi dan sore. Boleh nggak mengamalkan? Boleh. Hadis dhaif aja boleh. Li fadhailil a'mal, apalagi ada gurunya. Gurunya pulang. Gurunya pernah langsung berguru dengan guru yang membaiat tarekat samaniyah. Kapan? Alhamdulillah waktu di sekumpul. Pernah abah guru sekumpul memegang tangan kedua putranya. Kemudian kedua putra beliau disuruh memegang kepada di dalam musalla ar-raudhah. Gini, sambung menyambung. Waktu itu kita duduk di mana?
di teras musalla Ar-Raudhah. Posisinya waktu itu. Ini kalau istilah dunia tasawuf, ini namanya mengambil baiat. Menyambung, terhubung. Saya lihat, alhamdulillah, Abah ada, waduh senangnya. Alhamdulillah, Abah ada. Dilihat lagi, adik masih kecil, belum balik, belum akil. Siapa? Ropi'i. Ada, alhamdulillah. Terhubung. Lalu pejamkan kedua mata. Ikuti Abah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaina ya alaiha namut wa bin masyaallah taala minal aminin. Nah, ini ngarannya ta'alluq. Nah, ini ta'alluq tahubung. Nah, tahubung. Nah, jadi itu baiat ngarannya. Alhamdulillah. Jadi amalan kalam tadilah sifat Allah yang berapa tadi kalam? 13. Amalannya banyak-banyak membaca zikir kepada Allah. Zikir sir itu rahasia. Letaknya di dalam kolbu, nih, di dalam hati. Zikir jahar, iya bisa kedengaran, atau disebut juga dengan zikir lisan. Zikrullah katsiran, berzikir kepada Allah katsiran, banyak-banyak, baik itu lisan atau qalbu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Harapannya yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang itu ala ma'asya alaihi, apa kebiasaan di dunia. Jadi biasakan berzikir kepada Allah. Kita isi terus dengan zikrullah. Mudah-mudahan sifat yang ke-13, sifat kalam, Allah berkata-kata, mustahil, bukmun, abekam, Allah bisu. Dalilnya wa kallamallah Musa taklima. Amalan dari kalam termasuk sifat ma'ani, amalannya banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik itu amalan zikir lisan, zikir zahir, atau zikir batin, atau zikir qalbu. Mudah-mudahan kita berol taufik hidayah bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan akhir kalam kita ditutup dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith warfa'na wanfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Al-madad ya Rasulullah. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, masyaallah.